dipersembahkan oleh Baik, Mas Umam, dari kronologi mimpinya Pak SBY, Anda membaca kalau ada keinginan Pak SBY untuk bergabung dengan gerbongnya Pak Jokowi dengan Bu Mega? Potensi bergabung tentu memungkinkan, dan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya, apalagi Gus Coy, memang di satu sisi menjadi politisi, tapi kalau bicara mimpi NU-nya keluar ini. Nah, maka kemudian bisa dimaknai bahwa ini bisa jadi menjadi sebuah ekspektasi. Tetapi ketika kemudian dimunculkan, dihadirkan ke publik oleh Pak SBY, maka dia akan memiliki bobot politik yang kemudian bisa ditafsir oleh beragam pihak. Tetapi kalau misal kemudian kita ikuti perdebatan, termasuk juga dari berbagai elemen, maka kemudian ekspektasi itu membuka ruang bagi masuknya, jadi bukan hanya konteks politik rekonsiliasi, tetapi juga memunculkan embrio bagi hadirnya kerjasama strategik. Mungkin bisa saja bukan hanya dalam konteks pemilu 2024, tetapi juga beyond pasca 2024. Nah, oleh karena itu kita mencermati ini sebagai sebuah pesan. Saat beberapa hal cukup setuju dengan ada pesan ketika kemudian Pak SBY menunjukkan satu gerbong, itu mengindikasikan bahwa kemudian tidak ada satu barrier di antara tiga pemimpin negeri itu. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian itu bisa tercipta, maka harus ada netralitas kekuasaan yang kemudian membuat semua pihak legowo. Nah, oleh karena itu pesan ini yang menjadi penting untuk direfleksikan bersama. Apakah relevan ataukah justru menghadirkan spekulasi baru? Ada 3 presiden setidaknya yang disebut oleh SBY nih, Bang Rocky. SBY sendiri, kemudian Pak Jokowi dengan Bu Mega. 3 presiden, tapi presiden ke-8-nya belum disebut. Apakah ini berarti SBY ingin ada 3 kingmaker ini menentukan satu nama untuk presiden ke-8 nanti? Saya anggap itu mungkin mimpi berikutnya begitu. Seri ya, berseri mimpinya ya? Seri. Saya batasi dulu interpretasi saya pada soal current issues itu. Atau today's politics itu. Kan SBY menangkap gejala kemandekan politik, kemacetan pemilu, ada kasus Partai Demokrat yang mau dirampok oleh Muldoko, segala macam tuh. Jadi bagian itu sebetulnya yang menggelisahkan. Dan kalau saya kasih tafsir berikutnya, bisa juga keretanya nggak jadi jalan. Karena kira-kira 300 meter dari stasiun Gambir ada sebuah menara yang bakal runtuh tuh. Menara BTS. Waduh. Ya, dia akan jatuh pas di Gambir, keretanya bisa jalan. Ini mimpi baru. Itu juga mesti dijadikan sebagai variabel dalam tafsir. Who knows itu? Jadi ada banyak halangan, bisa jadi ada banyak halangan untuk sampai ke stasiun Gambir. Iya, keretanya bisa terhalang oleh runtuhnya sang menara. Saya pikir ini dicampur aduk kan antara mimpi Pak SBY dan mimpinya Bang Rocky. Saya menghendaki itu bukan mimpi. Tapi Bang Rocky dari tadi dengan narasi ada kegelisahan SBY, kita langsung tanyakan ke Mas Renan. Benarkah dalam mimpi SBY itu ada kegelisahan karena ini dalam konteks Pilpres 2024 ada cawe-cawenya Presiden Jokowi? Kalau Pak SBY memang dari dulu ya, memang dia selalu punya keinginan kuat, punya kerinduan untuk itu bisa terjadi. Dari dulu suka sampaikan itu. Betapa indahnya kalau para mantan pemimpin, mantan-mantan presiden bisa duduk guyup bareng bicarakan satu negara tanpa ada masalah. Karena kita ingat sebenarnya kalau kita perhatikan perjalanan sejarah kan dari Soekarno kemudian ke Pak Harto itu kan hubungannya kurang bagus. Begitu juga Pak Harto ke Pak Habibie dan kemudian juga terakhir itu Pak SBY sendiri dengan Ibu Megawati. Wajar kalau Pak SBY kemudian melihat udahlah sampai di sini saja. Ya, apapun yang terjadi kita melihat ke depan itu bisa nggak kita seperti ini mimpi saya ini supaya kita bisa duduk guyup bareng dengan pemimpin. Tentu para pemimpin ini tidak boleh dalam sisi yang salah dalam sejarah. Kalau nggak mungkin tuh bisa duduk bareng ya kan. Nah, itu yang tadi menjadi satu peringatan. Jangan sampai pemimpin ini lupa bahwa ketika dia berada dalam posisi yang salah dalam sejarah, maka ketika dia kembali ke tengah-tengah masyarakat jadi rakyat biasa, tentu sudah lain masalahnya ya. Tidak mudah untuk kemudian dengan pemimpin lain juga bisa duduk bareng. Nah, tapi begini, ini tidak bisa mimpinya dikontekskan dengan urusan koalisi pemilu. Kenapa? Jelas di situ disampaikan ada presiden ke-8. Jadi ini mimpinya beyond. Mimpinya bukan sekarang. Mimpinya nanti, ya. Dan kemudian dijelaskan di situ bahwa Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega
yang muda menjemput yang lebih tua dan kembali menjemput yang lebih tua lagi, lebih senior lagi. Ini kan suatu perumpamaan dan suatu adab yang sangat baik gitu ya. Yang beli tiketnya presiden ke-8. Dan yang kemudian yang menerima adalah presiden yang baru ke-8. Nah itu presiden ke-8 versi SBY siapa? begini, kalau saya sebelum situ Ini begini. penting itu, Mas Renat. Gini. Pak SBY itu sebenarnya mungkin dia merefleksikan dirinya dalam mimpi itu. Kita ingat 2014 ketika Pak Jokowi terpilih, kemudian proses transisi ke istana itu Pak SBY menunggu lama itu di istana, menunggu datangnya presiden baru, pemimpin baru. Dia tunggu dengan karpet merah, dia berikan ucapan selamat dan dia antar. Nah ini kan yang sebenarnya harusnya menjadi satu hal yang adab yang bagus. Nah jadi tidak bisa kemudian kita paksakan ini konteksnya ke koalisi kemana-mana, karena ini beyond. Ada presiden baru itu yang menjemput di stasiun itu senior-seniornya, pemimpin-pemimpin. Tapi kalau seniornya. seandainya SBY bisa rekonsiliasi dengan Bu Mega, katakanlah dalam waktu dekat ini, apakah itu bisa mengubah peta koalisi di 2024 maupun peta koalisi politik selanjutnya? Kita akan bahas lebih jauh, Pak Nusirwan, Gus Coy, dan juga Mas Dirman. Yang lain yang belum berbicara, saya akan kasih kesempatan nanti selepas Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat.